Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pertemuan pertama teori basis data lanjut dengan materi review database 1. Pokok pembahasan pada materi ini adalah pendahuluan, PR model, model relasional, structure query language, normalisasi, dan tujuan belajar dari materi ini adalah memahami database management system dan komponen utamanya. Kemudian memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Kemudian yang keempat adalah memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah jumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah ekspresi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Kemudian, entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Sedangkan atribut adalah entity yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Ini adalah contoh dari entity, atribut, dan himpunan entity. SSN, atribut, name atribut, lot atribut, dan employees adalah entity. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Ini adalah relasi yang berbentuk PRD. Yang pertama adalah employees, di mana employee adalah entity, kemudian berrelasi dengan entity department. Himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan yang terdiri dari relasi-relasi yang sejenis. Ini adalah contoh dari entity, di mana entity adalah melakukan relasi kepada atribut entity kepada entity employee tersebut. Fitur tambahan untuk ARD model. Batasan kunci atau key constraint. Pada ARD model ini adalah entity employees, kemudian mengatur entity department, di mana pada relasi juga terdapat batasan constraint yaitu since. Fitur tambahan untuk ARD model. Batasan kunci atau key constraint. Ini adalah contoh dari yang pertama adalah one to one, kemudian yang kedua adalah one to many, yang ketiga adalah many to one, dan yang keempat adalah many to many. Batasan partisipasi atau participation constraint. Ini adalah entity employees, kemudian manage entity department, kemudian departemen itu juga berkorelasi dengan walk-in, di mana walk-in itu juga berkorelasi dengan entity employees. Nah, pada walk-in juga ada batasan partisipasinya, yaitu adalah shift. Kemudian entity lemah atau weak entity. Weak entity adalah entitas yang bergantung kepada entitas yang lain. Contohnya di sini adalah mempunyai employee mempunyai relasi dengan entity department, entity dependent, di mana entity dependent itu bergantung kepada relasi dari employee terhadap policy. Hierarki kelas. Nah, di sini adalah contoh dari
entity yang berbentuk hierarki. Yang pertama adalah entity employee, kemudian mempunyai relasi berbentuk segitiga atau hierarki dengan nama ESA, di mana ESA itu juga berhubungan dengan kontrak EMPS dan only MPS. Basis data relasional adalah himpunan dari relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah instan dan yang kedua adalah skema. Contoh relasi student SID dengan tipe string, kemudian name string, login string, type integer, GPA, real. Ini adalah contoh dari relasi, model relasional. Kemudian kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Jika terdapat tabel inrow yang berrelasi dengan tabel student dengan key-fit SID. Ini adalah contoh dari query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Kemudian batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data. Misal batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu yang pertama adalah primary key constraint dan yang kedua adalah foreign key. Structure query language atau yang kita kenal dengan SQL. Structure query language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut. Select (distinct) select list from list where qualification. Bagian-bagian dari sintaks SQL. Yang pertama adalah from list pada klausa from, yang kedua select list, yang ketiga adalah kualifikasi pada klausa where, yang keempat kata kunci distinct, dan yang kelima adalah nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, avg, max, dan minimal. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundant. Bentuk normalisasi yang pertama atau 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut yang bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Contoh tabel sebelum bentuk normal pertama. Yang pertama adalah NIP, nama, dan hobi. Kemudian ketika dilakukan normalisasi, maka akan menjadi NIP itu primary key, kemudian nama, dan hobi. Bentuk normalisasi yang kedua adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normalisasi kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci yang memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Jadi di sini adalah tabel sebelum bentuk dinormalisasi. Kemudian setelah dilakukan normalisasi adalah nama dipisahkan dari tabel sebelumnya. Jadi dibuat dua tabel. Yang pertama adalah NIP dengan fit NIP, kode mata kuliah, primary key, dan nilai. Kemudian yang kedua, tabel yang kedua adalah NIP, primary key, dan nama. Normalisasi bentuk ketiga. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Sebelum melakukan normal ketiga, bentuk tabelnya adalah kode proyek, nama, alamat kota. Setelah dilakukan normalisasi, maka tabel tersebut bisa menjadi dua. Tabel yang pertama mempunyai fit kode proyek dan nama. Kemudian yang kedua adalah nama dan alamat kota. Selanjutnya adalah latihan soal. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang menghentikan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database
atau dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari dolar. Dengan catatan, tiap musisi yang melakukan rekaman di Norton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi yang lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Norton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kata kunci musik, contoh C, B flat, E flat. Tiap album yang dicetak di Norton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicetak di Norton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Kemudian, gambar IRD-nya adalah seperti ini. Yang pertama adalah musisi dengan atribut SSN, nama. Kemudian, mempunyai relasi dengan instrumen, yaitu memainkan, dengan dimana instrumen mempunyai atribut kunci musik dan nama. Kunci musik merupakan primary key dari atribut instrumen. Kemudian musisi juga memiliki alat musisi. Jadi atribut musisi berrelasi dengan alamat musisi yang dimana atributnya adalah memiliki. Kemudian pada entitas alamat musik terdapat atribut alamat dan nomor telepon. Musisi juga berrelasi dengan lagu, di mana musisi itu berrelasi dengan nama membawakan, dan lagu dan entitas lagu yaitu mempunyai entity lagu ID sebagai primary key, judul, pengarang. Kemudian lagu juga mempunyai relasi dengan album, dengan nama relasi adalah mempunyai. Adapun album, identitas album juga mempunyai beberapa atribut. Yang pertama itu adalah album ID, yang kedua adalah format, yang ketiga adalah tanggal rekaman, dan yang keempat adalah tanggal produksi. Ini adalah contoh ERD model dari soal yang dibacakan tadi. Kemudian yang kedua adalah perhatikan skema relasional berikut ini. EMP dengan AID integer, name string, age integer, salary real. Work AID integer, date integer, specific time, dan integer. Kemudian date fixnya date integer, di name string, budget real, manager ID integer. Berikan contoh constraint form D yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melakukan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen? Jawabannya adalah ini adalah tabel MP, di mana MP itu mempunyai field yang pertama AID, name, age, dan salary. Kemudian yang kedua tabel departemen dengan field atau atribut date, name, budget, dan manager ID. Kemudian foreign key dari kedua tabel ini terdapat pada work, di mana work itu primary key dari MP juga terdapat pada primary key di tabel work, dan primary key di tabel departemen fit juga terdapat pada fit dari work. Kemudian specific time ini adalah fit yang dimiliki oleh work. Kemudian soal yang ketiga adalah lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Ini adalah contoh tabel pertama sebelum dilakukan normalisasi pada tabel kuliah. Kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu, dan ruang. Kemudian dilakukan normalisasi seperti berikut. Mata kuliah itu mempunyai fit atau atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Kemudian dibuat tabel lagi dengan nama dosen, di mana dosen juga mempunyai atribut kode dosen dan nama dosen. Kemudian dibuat lagi tabel dengan nama jadwal kuliah, di mana atributnya adalah kode kuliah, kode dosen,
Kode dosen ini merupakan primary key yang terdapat pada tabel dosen, dan kode kuliah juga merupakan primary key yang terdapat pada mata kuliah. Kemudian untuk atribut yang dimiliki jadwal kuliah adalah waktu dan ruang. Selesai untuk teori pertama, basis data lanjut.